tapi saya bukan ahli spiritual. Jadi, semoga ini melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ica maupun Bu Ambar, Bu Ari, dan Bu Edwin sebelumnya. Jadi judul lengkap dari program kami ini adalah terapi berbasis membaca atau reading based therapy. Jadi ini bagian dari terapi wicara atau speech therapy untuk dokter yang sebagian dari kita yang ada gangguan bicara, afasia atau yang dikenal dengan istilah afasia. Nah, di sini kami nanti di akhir materi akan kemudian fokus pada terapi membaca menggunakan Al-Quran. Ya. Nah, ini kami mohon maaf bagi Bapak Ibu stroker dan keluarga yang kebetulan pada hari ini yang bukan Muslim, ya. Kami nanti tadi sudah matur beberapa Bapak Ibu, nanti mohon menyesuaikan saja. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari materi ini. Nah, di sini kami dibantu tim, ya, ada saya, kemudian Pak Aswadi bagian dokumentasi, kemudian saya juga dibantu istri saya, Dr. Maya di bagian konsumsi, ya, sama Bu Jati dan Bu Angga di sana. Di saya ini kerjanya di Rumah Sakit Morangan, Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang dalamnya Sleman bisa pindah ke sana kalau memerlukan. Kemudian ada Bapak Ustadz Usama Ibnu Sani, Pak. Beliau membina adik-adik yang untuk hafalan di rumah tahfiz di Jalan Imogiri Timur. Saya topang beliau karena kemarin ada pelatihan membaca Al-Quran atau tahsin untuk dosen-dosen kedokteran Pajadi. Kemudian saya juga dibantu Mbak Delia dengan teman-temannya. Ini dari mahasiswa kedokteran UMG. Ya, alhamdulillah kemarin saya kontak kok Mbak Delia dan kawan ini bisa bantu ini. Mendadak jadi MC ya. Nanti di Bapak Ibu perkenalannya, semoga kita bersama bisa saling sharing. Kalau yang ini materi yang akan kami sampaikan, monggo selamat datang Bu Ambar. Ini ada dua Bu Ambar, ya, Bu Ambar yang di sini dan di sana. Bu Neni, Bu Ambarnya Bu Neni. Oh, Bu Neni. Materi yang saya sampaikan ini lebih nanti ke arah terapi wicara. Tapi saya sendiri juga bukan ahlinya, jadi menurut Bapak Ibu, ya kami sama-sama belajar seperti Bapak Ibu juga. Sebetulnya hari ini kami juga ngaturi dari fisioterapi yang di PKU, Dr. Pujiaton, spesialis diabetik, tapi tadi ngabarin kalau ibunya sendiri gerah ya tadi pagi sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Jadi menurut sangat tidak bisa memberikan beliau yang mungkin bisa sharing untuk terapi bicara. Tapi mungkin nanti saat-saat yang lain, karena di CSC ini juga ada pertemuan rutin, ya, nanti semoga bisa kita lanjutkan. Insya Allah. Terus ya, untuk pengantar disampaikan yang Bapak Ibu juga sudah besok tentang stroke, ya. Jadi stroke ini adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah atau gangguan vaskular yang menyerang otak, ya. Jadi gangguan pembuluh darah yang mensuplai aliran darah ke otak, ya. Nah, biasanya memang stroke ini ditandai oleh kelainan gangguan defisit yang disebut dengan defisit neurologis yang berlangsung 24 jam. Karena kalau kemudian dalam waktu 24 jam itu tidak berkembang, itu nanti ada yang menyebutnya sebagai TIA, ya, atau transient ischemic attack. Sampai slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu mungkin juga sudah perso ini bahwa stroke itu karena
diakibatkan oleh gangguan suplai darah itu seperti pipa ya Bapak Ibu, pipa yang dialiri air ya, mungkin air pump atau air sumur. Itu gangguan aliran darah yang kotak itu ada dua macam saja sebetulnya, yaitu gangguannya karena sumbatan atau karena pecah atau perdarahan gitu. Nah, alhamdulillah yang paling banyak itu yang sumbatan atau yang disebut dengan iskemik. Sumbatan itu bisa disebabkan karena trombus ya, atau karena embolus. Trombus itu seperti kalau di pipa atau selokan itu ada misalnya ada satu yang menempel, misalnya plastik atau sampah gitu. Nah itu akan mengganggu aliran air yang ada di pipa atau selokan tersebut. Nah kalau sumbatannya itu semakin besar, alirannya tidak sekedar diganggu atau terhambat, tapi juga akan bisa berhenti. Nah ini sumbatan ini harus dihilangkan. Tapi ada kalanya juga sumbatannya mungkin tidak banyak, tapi kemudian ada yang lepas, rentil gitu ya, lepas. Nah ini disebut dengan embolus. Lepas, karena dia lepas dia mengikuti aliran darah. Nah sementara pembuluh darah itu makin lanjut, itu makin bercabang dan semakin kecil diameternya, besarnya itu semakin kecil, sehingga tadi yang sampah yang tadi lepas tadi, kalau di pembuluh darah besar mungkin dia tidak begitu mengganggu, tapi begitu ikut aliran darah akhirnya sampai di pembuluh darah yang lebih kecil. Nah di sana dia mulai menyumbang, itu yang disebut dengan embolus. Nah untuk embolus ini ada sangat erat kaitannya dengan penyakit jantung. Misalnya irama jantung tidak teratur, ya, nah itu bisa jadi menimbulkan embolus. Baik trombus maupun embolus ini juga sangat erat kaitannya dengan apa yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, yaitu aterosklerosis. Ini jadi gangguan dari pembuluh darah di mana ada penumpukan lemak dan sebagainya di dinding pembuluh darah. Nah, sebagian besar stroke diakibatkan oleh embolus atau trombus, karena aterosklerosis atau penyakit jantung dan sebagainya. Ini sekitar 85%, sedangkan 15% sisanya ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, ya, disebabkan oleh tekanan darah yang berlebihan atau sebab-sebab lain yang bisa menyebabkan perdarahan. Mungkin saya berikutnya. Nah, sekali lagi mengingatkan kita semua beberapa hal yang terkait dengan gejala atau tanda stroke ini patut kita terus waspadai, karena kita semua juga mempunyai risiko tinggi. Kita semua, jadi kita perlu waspada ya. Jadi di sini yang disampaikan oleh pemerintah, ini kami ambil dari Depkes ya, itu singkatannya adalah segera ke RS atau segera ke rumah sakit. Ini memang mempunyai makna yang sangat dalam ya, karena ada yang disebut golden period itu ya. Nah, segera ke rumah sakit ini apa saja? Kalau yang di sini disampaikan SE yang pertama itu adalah tidak simetris. Kemudian misalnya mentong dan sebagainya. Kemudian G itu ada gerak ada gangguan gerak, khususnya separuh badan. Kemudian ra itu adalah bicara yang terganggu. Kemudian kebas atau kesemutan atau baal, dan ada rapuh dan sakit kepala. Tapi memang tidak hanya ini saja, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang pernah merasakan itu mungkin juga beda-beda ya. Nah ini pada intinya apapun yang dirasakan terkait dengan tadi disebut dengan defisit neurologis atau gangguan gerak, yang biasanya sering itu gangguan gerak. Nah nanti kita akan lebih juga ke gangguan bicara.
ada juga yang beberapa cerita yang pernah saling cerita gitu, misalnya gangguan tanda tangan gitu. Jadi misalnya rawuh di acara resepsi gitu, pas tanda tangan itu hadir ya, presensi kata hadir resepsi pernikahan itu kan, nah itu tidak bisa tanda tangan dengan baik, nah itu juga ada gangguan bicara ke sana. Atau misalnya pada saat memakai baju itu tidak bisa mengentingkan baju dengan dengan mudah ya, seperti biasanya. Baik, slide selanjutnya. Nah, dari gejala tadi segera ke RS tadi ada yang bicara ya, segera arah bicara, yang kalau orang Jawa di istilah pelo. Nah ini kalau bahasa kedokteran disebut dengan afasia. Nah, afasia ini kurang lebih menyerang sepertiga dari penderita stroke. Jadi tidak semuanya. Nah, gangguan bicara ini ternyata ada macam-macam di Bapak Ibu. Ada yang memang gangguan, maaf ini mungkin warnanya kurang kelihatan ya. Jadi difficulty speaking. Jadi memang gangguan bicara seperti biasanya. Tidak seperti biasanya bisa berbicara. Tadi Pak Jati sudah sempat nanti call saya, itu harus dibedakan loh Mas dengan gangguan otot-otot di lidah ya. Jadi memang ada saraf yang mempersarafi otot-otot lidah itu kalau pada saat pada stroke bisa saja terkena ya. Jadi memang kemudian lidahnya tidak bisa simetris dan sebagainya, itu juga bisa mengganggu, memberikan gangguan berbicara. Kemudian yang kedua adalah gangguan pemahaman. Jadi ini memang ada yang mengatakan afasia lebih ke arah gangguan komunikasi. Ya. Jadi gangguan pemahaman ini ternyata dalam berkomunikasi kita harus saling bisa memahami ya, dengan lawan bicara, dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar. Nah ini ada yang gangguan bicaranya itu lebih ke arah tidak bisa atau kesulitan untuk memahami lawan bicara atau bahan bacaan yang dibaca. Kemudian yang ketiga adalah gangguan membaca, dan yang keempat adalah gangguan menulis. Nah ini yang sering juga dilupakan atau tidak diperhatikan. Ya, jadi gangguan membaca dan gangguan menulis ini juga termasuk bagian dari afasia ini. Baik, mungkin slide berikutnya Pak. Jadi 4 hal tadi ini merupakan gangguan komunikasi, sementara kita ini adalah makhluk sosial, ya, makhluk tidak hanya makhluk individu tapi juga makhluk sosial yang membutuhkan sarana untuk berkomunikasi, sehingga kemampuan berbicara yang mungkin sedikit berkurang karena stroke ini, monggo mari bersama-sama kita upayakan agar bisa kembali lagi ya, seperti paling tidak hampir sama seperti sebelum sakit. Nah berikutnya yang terkena afasia ini tadi sudah kami sampaikan kurang lebih sepertiga dari penderita stroke, dan jumlahnya itu sendiri juga cukup banyak di Amerika sendiri. Yang tentunya sedikit lebih banyak di Indonesia, itu jumlah penderita afasia sendiri mencapai sekitar 1 juta. Ya, di Indonesia belum ada datanya ya. Tapi bisa kita perkirakan dari jumlah penderita stroke berapa, dan kita bagi 3. Nah, itu seperti itu. Slide berikutnya. Nah, penyebab afasia ini ternyata tidak hanya stroke ya Bapak Ibu. Memang sebagian besar dikarenakan karena stroke, tapi stroke itu bukan satu-satunya penyebab afasia, karena masih ada gangguan lain di otak yang bisa menyebabkan terjadinya afasia. Sehingga nanti kita perlu sedikit mengetahui
di mana sih letak di otak ya yang pusat bahasa ya. Slide berikutnya. Nah Bapak Ibu pasti sudah kenal ya Bruce Willis ya. Nah ini aktor yang cukup terkenal ya, pasti Mas Amber juga masih ingat istrinya namanya siapa ya Mas Amber. Nah ini kabar terakhir kemarin bulan lalu ya, itu Bruce Willis ini mengumumkan, keluarganya yang mengumumkan mundur dari dunia acting karena ada gangguan afasia, tapi tidak disebutkan afasianya karena apa ya. Ya ini sangat cukup mempengaruhi ya dari karirnya ya, sehingga ini dia terpaksa harus mundur dari dunia acting. Nah sedikit ya Bapak Ibu, ini saya sendiri juga bukan ahli saraf ya, tapi di otak kita ini ada beberapa bagian ya, yang di sini yang kita tampilkan di sini adalah otak besar ya. Tentu ibu-ibu juga, Bapak Ibu juga menggali kalau ada otak besar berarti ada otak kecil ya. Ada otak kecil, ada otak besar, ada batang otak ya. Nah di otak besar ini ternyata ada bagian-bagiannya ya. Oh ini ada yang untuk gerakan anggota tubuh, ada yang untuk menerima informasi sensoris dari bagian tubuh, ada yang untuk penglihatan, ada yang untuk pendengaran. Nah di sini ada dua tempat ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini otak besar kita di sini bagian depan ya, yang di sana bagian belakang. Jadi kalau saya maju ke sini ya, nah ini kalau sesuai dengan gambar di situ ya, itu depan, ini belakang. Yang di depan ini ada yang disebut dengan area broca ya, area broca yang warna merah muda. Kemudian di sini ini kan ada beberapa lobus ya Bapak Ibu. Di depan itu lobus frontal, ini ada area broca. Nah di sini ada area Wernicke. Tadi Pak Jadi sudah mention area Wernicke. Di sini temporal ya. Nah ternyata dua area ini kaitannya dengan bahasa tadi ya. Kemudian di antara area broca dan Wernicke ini ada penghubungnya, tapi dia ada di bagian dalam sehingga diberi warna titik-titik, disebut dengan fasciculus aquatus. Memang istilahnya istilah bahasa Latin ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Latin. Nah ini dinamakan penemunya, jadi penemunya broca karena punya Wernicke. Kalau penemunya saya ya namanya ikhlas. Sayangnya bukan saya yang menemukan. Nah, dua area ini berhubungan dengan kemampuan bahasa ya. Dan ini ada di otak. Jadi belahan otak kita juga ada belahan otak kanan dan kiri ya. Ini kiri, ini kanan. Pusat bahasa ini ada di belahan otak kiri, belahan otak kiri ya. Jadi kalau ada gangguan aliran darah ke otak kiri, ini sangat mungkin terganggu pusat bahasanya. Nah kalau gangguan gerak itu menyilang ya. Jadi kalau otak kiri yang terkena, gangguan geraknya ada di sebelah kanan, sehingga bisa jadi misalnya ada gangguan aliran darah ke otak kiri, gangguan geraknya kanan yang terkena, kemudian ada afasia. Jadi misalnya yang yang terkena gangguan geraknya kanan dan yang kiri, itu berarti yang terkena otak bagian kanan. Itu kalau hanya kanan yang terkena, kemungkinan besar pusat bahasanya tidak terganggu karena ada di sebelah kiri. Nah, fungsinya menopo yang area broca dan Wernicke ini. Kalau broca ini lebih dekat, yaitu posisinya di depan di Bapak Ibu. Nah, di sini itu ada bagian otak yang mengatur gerakan anggota tubuh, termasuk gerakan otot-otot di mulut. Nah, area broca ini ternyata berhubungan ke afasia yang jenis tidak bisa bicara dengan baik, jadi motoriknya yang terkena.
Tapi kalau Wernicke ini lebih ke arah gangguan pemahaman karena di sini berdekatan dengan area pusat pendengaran. Kalau yang terkena di penghubungnya ini bisa dua-duanya terkena, baik motorik maupun sensorik, yang ada yang menyebutnya sebagai global afasia atau afasia. Nah, nanti kita lebih lihat lagi tentang jenis afasia itu sebagai pandangan saja. Jadi ini tempat pusat bahasa. Bahasa ini kemampuan berbahasa ini memang sejauh ini hanya ada di manusia ya. Kalau di yang lain juga itu berbeda ya. Monggo slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, ini otak kita kanan dan kiri, ya masing-masing sudah punya fungsinya. Nah untuk otak kiri left brain ya itu ada language ya, ada bahasa. Ya, jadi kalau yang terkena di sebelah kiri itu kemungkinan nanti bisa ada muncul afasia. Monggo slide berikutnya. Nah, beberapa gangguan bicara terkait afasia ini ada beberapa ya, misalnya kesulitan berbicara secara jelas, ya. Kemudian gangguan memahami pembicaraan orang lain. Ini. Lalu gangguan menulis, ya, jadi gangguan bicara, gangguan memahami, gangguan menulis. Kemudian gangguan memahami tulisan, ya. Termasuk di WhatsApp itu kan tulisan. Ya. Memahami. Kalau masih bisa main WA itu berarti mungkin ini dibutuhkan. Kemudian ada gangguan mengingat kata. Ini. Jadi ngendiko kadang tertukar ya, mau bilang ayam, bilangnya yang lain ya. Kemudian ada juga gangguan mengingat nama, ya tadi termasuk yang mengingat nama, mengingat kata. Kata ini bisa kata benda, bisa yang lain ya, kata kerja. Nah ini sebetulnya sangat terkait juga dengan memori, gangguan memori ya. Yang mungkin juga sedikit banyak juga mungkin dipengaruhi juga oleh gangguan vaskuler kanal. Ya. Monggo slide berikutnya. Nah, ada dua jenis afasia ya, mungkin tadi sudah sempat diutarakan, yaitu afasia motorik dan afasia motorik dan afasia sensorik. Afasia sensorik disebut dengan reseptif, ya afasia reseptif. Afasia motorik disebut dengan afasia ekspresif. Tadi, jadi kalau tidak bisa berbicara secara lancar itu afasia motorik, non fluent ya, jadi tidak bisa berbicara secara lancar. Kemudian kalau dia bicaranya tidak masalah, tapi tidak bisa dipahami karena kata-katanya tidak membentuk suatu makna atau maknanya tidak sesuai dengan kondisi yang ada, konteks pembicaraan. Ini disebut dengan afasia sensorik atau afasia reseptif atau fluent ya, fluent afasia. Slide berikutnya. Jadi secara garis besar itu dulu Bapak Ibu tadi yang dua afasia tadi. Nah, nanti kalau ingin melihat detailnya, ini yang sering digunakan oleh dokter ya, baik dari saraf maupun diagnostik, untuk lebih detail itu mendiagnosis afasia. Ya, misalnya dari awal dilihat dulu apakah ngendikonya itu lancar apa tidak, mempunyai makna apa enggak. Kalau bicaranya lancar itu masuk sana, bicara lancar. Kemudian dilihat lagi pemahamannya, dia bisa pemahamannya bagus atau kurang. Nah, kemudian dia bisa nggak menirukan beberapa kata, ya, mengulang kata, repetisi.
kemudian dilatih tes juga, misalnya bisa tidak memberi nama suatu benda. Benda itu bisa berupa gambar. Jadi tes untuk afasia seringkali berupa gambar. Misalnya gambar suatu pemandangan, ada nelayan sedang memancing, kemudian ada yang berenang dan sebagainya. Nah itu nanti yang ada di gambar itu ditanya di buat pertanyaan, ini benda apa, ini apa. Ya. Nah di sini nanti akan ketemu beberapa contohnya. Seperti misalnya afasia tadi motorik yang tipe berubah. Dia bicara tidak lancar, tapi pemahamannya bagus. Diberi kuesioner seperti tadi, bisa menjawab, bisa memahami arti pertanyaan. Kemudian tapi ketika misalnya harus mengulang kata yang diucapkan oleh orang lain, agak kesulitan, ya. Kemudian menamai benda juga mungkin agak kesulitan. Nah di sini sementara yang terakhir adalah gambar bagian otak yang terkena, ya. Tadi kan kita belajar ada area Broca, kemudian ada area Wernicke di sini. Tapi bagian otak yang lain juga mungkin yang melingkupi ini atau lebih di atasnya ini juga bisa memberikan dampak. Ada gangguan bahasa. Tapi sekali lagi ini semua letaknya ada lebih cenderung spesialisasinya di otak kiri. Ya, mungkin ini sedikit detail ya Bapak Ibu, tapi ini menarik untuk diketahui bahwa memang ternyata afasia itu ada macam-macam, ya. Tapi memang yang paling sering dua tadi ya, afasia Broca atau afasia Wernicke. Broca ini yang motorik, Wernicke itu yang sensorik. Yang lain yang agak sering juga global afasia, sama yang terakhir di sana anomik. Yang berseluruh otak bagian kirinya memang terkena gangguan suplai vaskular. Nah, terima kasih. Saya berikutnya. Nah, gangguan bahasa. Nah, kalau kita lihat, memang bahasa ini sesuatu yang abstrak ya, abstrak. Tapi secara praktis kita gunakan sehari-hari. Jadi gangguan bahasa nanti bisa, kalau dilihat dari gambar ini macam-macam ya Bapak. Misalnya, apakah gangguan bahasa itu secara struktural atau fungsional? Ya. Nah, struktural itu seperti apa kita lihat ya. Misalnya semantik itu lebih ke arah pemahaman kata. Ya. Misalnya apa ya? Misalnya rumah gitu. Nah, ini pemahamannya. Kalau kita biasa seperti ini, saat sehat mungkin tidak menyadari ya bahwa itu suatu pemahaman ya. Tapi begitu ada gangguan afasia, mungkin konsep rumah tadi menjadi terganggu ya, tidak bisa dipahami dengan baik. Ini mungkin Pak, ini bidangnya Pak Jati ini bahasa. Mau dikoreksi ya kalau tidak salah ya. Kemudian sintaksis itu membentukkan kalimat atau kata ya Pak Jati ya, sintaksis. Grammar. Nah, ya. Fonologi pengucapannya ya Pak ya. Nah, kemudian fungsional pemakaiannya ya, sesuai kondisi atau konteks. Menarik karena kita sebagian besar ini, saya yakin sebagian besar piantun Jawi gitu. Ada orang Jawa itu kan kaya akan makna, dan pemakaiannya pun juga tergantung lawan bicara yang dihadapi. Ya, misalnya dengan lawan bicaranya itu siapa, apakah usianya sebaya atau lebih sepuh atau lebih muda, itu juga pemakaian diksi kata dan sebagainya itu menyesuaikan. Menarik sekali kalau Bapak Ibu PLT Reco Buntung, Radio Reco Buntung itu ada pelajaran bahasa Jawa itu di sela-sela iklan itu ya. Oh, kalau menggunakan kata orang tua itu nggak pas kalau pakai.
itu termasuk kemampuan bahasa yang apa ya, pragmatik ya Bang ya. Dan itu merupakan kekayaan yang tidak wujud ya. Jadi kekayaan batin kita, kekayaan budaya kita yang tidak wujud, yang mestinya kita pelihara bersama-sama. Seperti juga misalnya Bapak Ibu, misalnya punya teman dari Arab ya, itu juga mereka juga sangat dalam ya, untuk misalnya tidak seperti bahasa Inggris ya, oh kata ini gitu, langsung gitu nggak bisa. Mereka harus tahu dulu itu seperti apa prosesnya, bendanya seperti apa, baru kemudian bisa menyebutkan katanya. Karena mungkin mereka juga punya satu kekhususan yang kita mungkin begitu bisa memahami. Tapi saya sendiri sudah bersyukur ya, kita di bahasa Jawa itu sudah cukup banyak yang cukup jelimet gitu sebetulnya. Kalau bahasa Indonesia lebih sederhana, ya, lebih sederhana karena memang itu misalnya dari bahasa Melayu yang, dan itu diambil karena lebih egaliter ya katanya. Jadi untuk persatuan bangsa itu memang cocok ya, karena sederhana, tidak begitu sulit, dan kedudukannya sama antar orang, hampir sama. Nah, slide berikutnya mungkin masih ada. Nah, sedikit lagi tentang afasia. Ini ada beberapa istilah gangguan terkait cerita afasia ya. Misalnya kesulitan dalam mengucapkan kata-kata yang mirip ya, sinonimnya itu jadi bingung juga gitu. Itu sedikit banyak juga saya sendiri juga kadang juga gitu ya, misalnya mau bilang ini oh ya gitu, terus pakai istilah yang lain, tapi sebenarnya pengennya bukan itu. Jadi ada yang literal maupun verbal ya, dalam lisan maupun. Kemudian juga ada gangguan kata-kata baru, membuat kata-kata baru yang mungkin tidak pas ya. Gangguan mengulang kata, berseparasi, kemudian tidak bisa menyusun kalimat dengan baik, agramatisme, kemudian kesulitan dalam menemukan isi kata ya, anomia, dan pengurangan pemahaman atau pengurangan komprehensi. Slide berikutnya. Nah, sampailah kita Bapak Ibu ke terapi bicara. Jadi, terserang materi ini sedikit banyak bermanfaat juga bagi saya, menyadari bahwa terapi-terapi yang termasuk dalam istilah yang lingkup rehabilitasi medik ini memang apa ya, mempunyai kekhasan yang dalam aspek tertentu sangat banyak diperlukan oleh pasien ya. Terapi bicara ini selama ini yang kadang-kadang kata di Bapak Ibu, kita itu tahu itu ada, sesuatu itu ada, tapi kita kadang nggak menyadari ya bahwa itu bermanfaat untuk hal tertentu. Misalnya terapi bicara itu selama ini kan, misalnya saya ya ingatnya ya, kalau misalnya ada anak-anak belum pandai berbicara di usia tertentu, wah itu kalau dibawa ke ini terapi bicara, terapi speech therapy, TKU misalnya. Saya sendiri sering lupa bahwa kalau misalnya menderita stroke, ada afasia, ini sangat membutuhkan terapi bicara. Dan yang saya baca kemarin dikatakan bahwa memang masa rehabilitasi pada stroke, terapi bicara ini termasuk yang harus seawal mungkin diberikan. Nah ini yang kalau di rumah sakit insya Allah yang seperti PKU itu sudah lengkap ya. Dan kemarin sempat ke dokter kesehatan ya, sudah di sini memang sudah dari awal inisiasinya sudah. Tapi entah kalau di rumah sakit lain saya kurang tahu, kalau saya tidak observasi di tiap rumah sakit ini.
Nah ini jadi di awal itu gangguan akut dari stroke itu diatasi dengan terapi farmakologi, ya, dan mungkin ada yang melakukan terapi bedah juga. Kemudian terapi-terapi lain yang menyertai masa prawicara ini juga diupayakan seoptimal mungkin untuk mengembalikan fungsi seperti semula. Nah, tapi kalau kemudian belum mencapai target, itu nanti akan berlanjut ke fase berikutnya. Nah, fase berikutnya ini, misalnya lebih dari 3 bulan atau lebih dari 6 bulan ini, akan sangat banyak membutuhkan peran dari keluarga. Ya. Jadi terapi rehab medik yang untuk fase yang lebih 3 bulan 6 bulan ini memang akan sangat banyak melibatkan keluarga, termasuk terapi bicara. Dan kemarin saya observasi di YouTube ini ada beberapa, sudah cukup banyak ya Bapak Ibu bisa ngeksani di YouTube itu, ada yang spesialis rehab medik, ada yang fisioterapis yang memberikan men-sharekan pengetahuannya, pengalamannya lewat video tentang terapi bicara. Itu sangat menarik Bapak Ibu. Misalnya bagaimana kalau tadi misalnya terapi sensorik, yang afasia sensorik itu, kalau kita berhadapan dengan penderita stroke yang afasia sensorik itu, kalau nantico bahasanya disederhanakan, jadi jangan pakai kalimat yang panjang, pendek-pendek dulu. Kemudian kalau untuk yang motorik tadi, kalau memang di awal susah ya bisa pakai gambar. Karena untuk menyebutkan benda mungkin ada kesulitan di awal, nah itu dilatih dengan gambar ya, yang dikersaki yang ya. Ada juga yang mengatakan bahwa latihan dulu dengan mengucap kata-kata vokal A, I, U, E ya. Nah, kemarin ini masih ada ya di siang final badminton itu, di penonton kan sering menyoraki itu ya cerita-cerita. Nah itu kan huruf vokal itu dijaga. Itu ternyata sangat bermanfaat. Ya. Dilatih dulu pengucapan huruf vokal, jangan langsung yang mati ya, kita langsung. Jadi ada beberapa cara, semua cara dicoba dan dilatih. Ya. Slide berikutnya. Nah perlu juga diketahui bagian tubuh kita yang berperan untuk menghasilkan suara. Kalau tadi pusat bahasa ada di otak, tapi eksekusi akhir itu yang di sini, di mana khususnya misalnya pita suara yang ada di laring itu bisa menghasilkan memproduksi suara, ya. Tapi ternyata tidak hanya itu, mulai dari paru-paru, kemudian tenggorokan, laring, faring, ya, pita suaranya sendiri, rongga mulut, ya, rongga hidung, lidah, dan gangguan otot-otot di sini bisa sedikit banyak juga bisa menyebabkan gangguan afasia, yang gangguan bicara. Tapi mungkin apakah sama dengan yang di pusat bahasa? Tapi tentunya beda. Misalnya seperti artikulasi, gangguan artikulasi itu juga berbeda ya mungkin dengan afasia. Ya. Artinya kesehatan organ-organ penghasil suara ini juga sangat penting untuk bisa kita menghasilkan suara untuk berbahasa, berbicara. Tapi itu dalam konteks berbicara secara lisan ya. Tapi kalau misalnya dengan tulisan, dengan bacaan itu mungkin ini tidak begitu banyak berperan, lebih ke arah misalnya tangan ya, kalau menulis, membaca dengan mengiyakan. Tapi kalau kita di masyarakat Indonesia, Jawa itu sepertinya memang masih budaya lisannya masih sangat kuat. Ya, tutur ketok tinular itu lebih jos daripada bahasa tulisan. Ya. Kabar tidak sedap yang beredar melalui bicara lisan itu efeknya lebih dahsyat ya daripada. Tapi sekarang kan ada media sosial juga mungkin sedikit berubah. Ya. Oke, slide berikutnya.
Nah ini ada juga yang mengembangkan dengan komputer ya, komputer bis berbasis komputer atau dengan gadget. Bapak Ibu yang di Play Store itu nanti bisa diketik afasia tapi dalam bahasa Inggris ya, APHASIA. Itu banyak sekali aplikasi yang ditawarkan secara gratis untuk buta afasia. Tapi karena dalam bahasa Inggris agak kurang cocok ya, karena kan kata-katanya bahasa Inggris. Nah ini mungkin saya sedikit menantang Pak Jadi tadi untuk ini peluang atau bukan peluang ya, tapi kesempatan untuk saling membantu dasar yang afasia. Mungkin dengan adanya aplikasi nanti yang dalam bahasa Indonesia itu sangat bermanfaat ya. Nah ini banyak gambar-gambar seperti ini ya, ini untuk menamakan karena ada gangguan tadi gangguan menyebut nama benda, nama itu lebih mudah dengan ini latihan ini. Tapi ini karena yang menciptakan orang Inggris, dia bertanya dalam bahasa Inggris, nama bendanya juga dalam bahasa Inggris. Slide berikutnya. Nah, salah satu bagian dari terapi bicara tadi ada terapi membaca. Terapi membaca atau reading terapi ini adalah bagian dari terapi bicara yang bagaimana dengan adanya tulisan atau bacaan itu dilatih untuk vokalisasi dengan membaca. Sekarang sering di internet itu ada layanan novel reading ya, jadi membaca novel secara dengan suara yang keras, dengan suara bersuara, jadi tidak dibatin. Nah ini ternyata juga bisa bermanfaat insya Allah untuk meditasi. Slide berikutnya. Ini ada yang menciptakan satu program oral living for language and afasia atau sebenarnya orla, tapi dalam bahasa Inggrisnya. Jadi latihan membaca secara oral ya untuk penderita afasia. Slide berikutnya. Nah kita akan masuk ke Al-Quran ya. Al-Quran ini sebagai salah satu bagi kitab suci bagi umat Islam. Nah ini kami masyarakat bagi yang beragama bukan Islam ya, mungkin ini untuk pengetahuan dulu. Jadi kita sebagai umat Muslim ini percaya ya bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh, salah satu manfaatnya. Sehingga untuk afasia ini, penderita afasia ini sejauh mana Al-Quran ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki gangguan bicaranya. Slide berikutnya. Nah ini pas adanya. Nah ini tajwid ini kan ini kita dengan adan dulu. Nanti kita lanjut sedikit slide ini dan dilanjutkan sama. Kita juga bantu untuk identifikasi.
wartawan ngene. Jodaan. Jodaan. Mau. Apa? Bol. Betul. Ini siapa ini? Juragannya tuh. Wah, kapan neng? Neng waktu dia? Enggak, neng kalau masuk komposi loh. Kapan lagi? Oh, wrestling. Ah, udah siaran. Berarti itu anu dan pakai ini kau. Kapan? Apa doang? Ya. Dinakan itu aku. Ya apa-apa balas. Ada suara langsung aja. Oh iya. Anakku. Neng kesen rasa apa? Neng kesen rasa apa? Apa isi apa? Boleh langsung aja. Ini supaya ini kan langsung aja. Oh iya. Tandaan kok. Sini dong kayak sini.
Ibu kita lanjutkan. Dan tinggal sedikit slide-nya, lalu nanti dilanjutkan bersama. Jadi kita tadi sampai sini ya Bapak Ibu. Untuk membaca Al-Quran itu kan dasarnya tajwid atau huruf-huruf hijaiyah Arab ya. Ini sangat menarik karena ada beberapa kelompok huruf ya yang keluar dari tempat yang berlainan ya. Misalnya ada yang keluar dari pertengahan lidah ya, ada yang keluar dari ujung lidah, ada yang dari bawah. Ini nanti ustaz utama yang lebih ahli ya, ada yang dari kerongkongan. Ini insya Allah bagus ya untuk berita Abbasiyah untuk melatih bicaranya. Dan berikutnya, nah kami sampaikan sedikit dari penelitian mahasiswa dari keperawatan ya, dari sebuah keperawatan yang melakukan penelitian di rumah sakit daerah Abdul Wahab di Samarinda, jadi daerah Kalimantan ya. Dan berikutnya, jadi penelitian ini dilakukan pada 20 orang penderita stroke yang dibagi jadi dua kelompok ya, kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Ya, kelompok perlakuan itu diberikan terapi membaca dengan Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yang dilakukan selama 12 sesi yang terbagi dalam 2 minggu. Jadi rata-rata dalam sehari 2 sesi. Tentu ini didampingi, ada pendampingnya yang ahli membaca. Dan berikutnya, nah ini karakteristik dari sampel penelitian ya, banding antara laki-laki perempuan, kurang lebih laki-laki dan perempuan ya. Kemudian pendidikan ini rata-rata ada yang sarjana sampai SMA merata. Dan ini tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Slide berikutnya. Kemudian karakteristik yang lain, ada yang menjawab lebih dari 1 kali, kalau 50%, dan 50% sisanya hanya 1 kali. Kemudian komorbidnya kebanyakan hipertensi, tapi ada juga yang dengan diabetes mellitus. Tekanan darah sistoliknya cukup tinggi ya, 150-an, dan diastoliknya 95. Tapi ini antara dua kelompok tidak berbeda ya. Slide berikutnya. Untuk kapasitasnya ada kuesioner yang untuk melatih mengukur itu, dan juga untuk tingkat spiritualitas. Dan setelah diberikan intervensi membaca Al-Quran tadi, ada perubahan skor ya, ada peningkatan skor apasiannya jadi membaik ya. Jadi kan kemampuan bicaranya menjadi meningkat ya, baik atau meningkat pada kelompok yang diberi terapi membaca Al-Quran tadi. Itu baru diberikan selama 2 minggu Bapak Ibu. Kalau diberikan lebih ya insya Allah efeknya lebih besar ya. Begitu juga dengan tingkat spiritualitas ya, juga seiring dengan itu juga. Nah ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu yang Muslim ya, agar tetap istiqomah ya untuk membaca Al-Quran, karena memang jadi lebih sulit itu kami sadari, karena Bapak saya sendiri juga survivor stroke juga ya. Bisa diakali dengan didampingi ya, kemudian mungkin dengan pelonggaran perjus yang lebih ringan itu hurufnya, atau mencari Al-Quran yang hurufnya lebih besar ya. Atau kalau misalnya sukanya membaca surat Yasin atau buku Yasin lain itu ya apa. Tapi jangan lupa untuk memvokalisasi, menyuarakan, karena itu salah satu latihan yang selain untuk ibadah juga latihan untuk memperbaiki apa sih berikutnya.
sudah selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Baik, terima kasih pada Dr. Ikhlas untuk penyampaian materinya. Oke. Oke, untuk acara selanjutnya kita menunggu Ustadz Usamahnya terlebih dahulu. Mungkin untuk Bapak Ibu barangkali mau ke toilet atau beristirahat sejenak. Tambahan dikit. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan aja, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ikhlas. Nah, yang belum tahu kan contohnya yang mana gitu kan. Nah, sekarang kita contohkan yang ada di sini. Ada yang lemah kanan, stroke kiri, tapi tidak kena afasia. Pak Kusnanto nggak kena ya, kita bisa paham dong, Bekasi bisa ya. Ini contoh normal. Pak Iskandar ini kanan juga, tapi nggak mengalami afasia. Dulu kena. Iya, artinya kena afasia tapi ringan. 3 bulan Ya, terapi sembuh. artinya bisa sembuh dengan cepat, gitu ya. Artinya sekarang ini bekasnya tidak kelihatan. Oh ya. Ya, ada yang kena afasia, tetapi bukan sensorik, tapi motorik. Mas Risan itu, Ya. itu motorik. Kalau ngomong mesti DC kalau Pak Apri itu, langsung cetol itu. Karena memang motoriknya yang kena. Ini contohnya Mas Risan ini. Jadi bukan, kalau memorinya dia masih bisa, nggak masalah, memahami nggak masalah. Lalu ada yang afasia broca, ini Pak Narno. Nah, Pak Narno ini cirinya kalau bicara sering delay. Jadi mikir dhisik gitu, mikir dhisik lalu baru ngomong, ya. Karena gangguannya pada broca, ya. Dan juga kalau menyebut sesuatu sering keliru, ya. Jadi menyebut burung bilangnya ayam misalnya gitu, itu yang jadi apa? Nah, ini supaya lebih jelas saja. Nah, kebetulan grup kita tidak ada yang kena Wernicke. Kalau Wernicke itu masalahnya pada konteks bahasa ya. Jadi ada yang struktural dan apa, terutama pragmatik dan fungsional. Itu contohnya kalau ngomong itu ngelantur. Jadi konteksnya nggak nyambung. Di sini nggak ada, tapi tetangga saya ada. Badannya fisiknya normal, tangannya normal, kakinya normal, lari pun bisa. Ngomongnya jelas banget. Tetapi kalau ngomong itu topiknya gonta-ganti, kata-kata nggak nyambung. Nah, orang yang seperti ini potensi depresinya luar biasa. Ya. Kenapa? Karena beliau tidak bisa memahami perkataan orang lain. Dan kalau dia ngomong pun juga nggak bisa dipahami orang lain karena nggak nyambungin tadi. Nah, ini contoh afasia seperti itu. Nah, nanti yang akan kita lihat bersama adalah terapinya, terutama untuk Pak Narno dan yang lain-lainnya. Itu bagaimana supaya tidak delay lagi kalau bicara. Ini dengan terapi Quran mungkin nanti bisa diganti dengan terapi membaca Alkitab. Itu kan lebih bermanfaat. Artinya maksudnya kan latihan juga latihan tapi ada manfaat lain gitu. Nanti selesai afasianya sembuh lebih religius gitu ya. Nah, ini maksudnya seperti itu. Kenapa nama ini Katolik? Jadi nanti pakai Alkitab lebih bagus. Supaya bagaimana supaya delaynya hilang dan ingatannya jadi cepat. Lalu kalau misalnya yang tadi Dr. Ikhlas mengatakan yang apa, seperti Mas Risang itu gangguan motorik ya. Nah, itu fonetik dan fonologinya bermasalah.
Ya, pancen angel Mas. Aku biyen kuliah 3 tahun harus lulus 3 tahun baru lulus. Itu pun dapat C. Nah, itu fonetik fonologi itu. Ya, ujian pertama dapat K, ya lulus. Ujian kedua dapat E, tahun kedua, tahun ketiga baru dapat C. Saya sujud syukur. Gak ngulang lagi gitu. Bagus ya. Nah, tapi jadi saya paham, gitu ya. Karena kuliah pendalaman materinya 3 tahun itu kan luar biasa. Nah, lalu itu bagaimana nanti akan disampaikan bagaimana dengan nama-namanya. Kalau secara internasionalnya saya paham, ya. Dan nanti kalau yang tentang Quran tentu ada nama-namanya sendiri. Ya, kira-kira cocok apa enggak nanti saya batin aja gitu ya. Karena kebetulan itu bidang saya ya, bidang bahasa. Jadi ada yang fungsional, ada yang pragmatik, kemudian ada yang struktural. Nah itu yang broka itu biasanya yang struktural tadi, mengingatnya agak susah, lalu sering kalau ngomong itu delay. Ya, jadi delay itu mikir dulu baru ngomong. Ya. Dulu teman kita almarhum Pak Latif itu juga broka itu. Jadi ketika saya datang ke sana itu dia mau ngomong tuh kalau udah di pikiran tuh udah ada, udah muncul di mulut udah, tapi nggak keluar. Begitu nanti kita sudah lupa dia baru sepak bola. Oh ini konteksnya tadi tuh. Kira-kira itu ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya nambah sedikit boleh? Saya nggak usah pakai mic. Udah keras. Ya. Ya. Rata-rata orang stroke itu kan tidak tahu akan stroke atau tidak. Misalnya suami saya pas stroke gitu, waktu itu terkena stroke. Terus pertanyaan saya ke dokter itu kan bisa sembuh enggak punya info saya soal stroke seperti apa gitu. Lantas kebetulan sulit bicaranya, agak sulit. Dokternya berkali-kali tanya kalau datang, ini siapa Pak? Nah, ditanya, saya siapa Pak? Nah, istri saya, namanya siapa? Ya nggak bisa nyebut namanya dirinya sendiri kan tidak bisa nyebut juga. Nah, terus tapi dokternya kan tidak bilang itu afasia apa kan nggak bilang. Terus saya tanya, Bu besok pakai terapi. Gitu. Setelah saya tanya terapisnya itu namanya apa, iso sembuh pora, karena mau kepengen cari di Google loh. Nah, waktu ya walaupun 10 tahun yang lalu kan sudah ada Google juga. Jadi sebetulnya kita ini kepengen dapat ilmunya itu kan ya teori praktek. Kalau teori apa udah mungkin Pak Iskandar nyocoke gitu ya, nyocoke dengan apa yang dia alami dulu. Misalnya menyebut jagung itu teman nonton TV, itu nggak bisa bilang jagung gitu. Terus bilang belimbing itu Blitar, karena di Blitar banyak belimbing gitu. Tapi kan di terapi sama terapisnya itu gambar, pakai gambarnya anak cucu saya itu. Jadi kenapa ini saya ceritakan? Jadi sekali lagi kita keluarga dan juga yang stroke nggak ngerti kok stroke itu mau stroke, nggak ada gejalanya kok, ya kan nggak ada gejalanya. Walaupun kemarin saya ke Sarjito itu tes gejala berpotensi stroke apa enggak, karena saya diabetes gitu. Terus dipakai alat khusus oleh dokter saraf belakang ini dilihat gitu, dan hasilnya ada, saya nggak bisa baca, tapi intinya alhamdulillah tidak berpotensi karena agregasi darahnya itu ternyata berbeda dengan agregasi darah. Radon agregasi ini kaya ngopo itu saya juga nggak cuma bisa dengarkan dokter bicara, tetapi bagaimana mengimplementasikan itu yang agak sulit. Jadi apa yang tadi disampaikan menjadi sebuah ilmu dan menjadi bahan kita sosialisasi pada teman-teman kita gitu. Ya intinya afasia itu 3 bulan sembuh Pak, tiap hari itu, dan juga terapi ngaji. Kalau baca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, nanti baru ayat keduanya bal asri, orang prajodoh gitu. Terus kita tanya ke terapis, ke dokter saraf, ternyata itu lipatan rangkai otak yang bagian merangkai kata-kata itu yang terkena pecahan darah, kan tidak sumbatan tapi pecah pembuluh darah.
mungkin itu. Jadi mudah-mudahan yang pada stroke ini kan, coba kita tanya Pak Is kalau setelah mendengarkan itu terus arep piye gitu ya kan, gitu toh ya toh Pak Ikhlas gitu. Kalau sudah dengarkan terus gimana? Oh ya tahu, berarti saya terkena afasia. Oh sudah sembuh, apa mungkin timbul lagi? Mungkin hal semacam itulah yang perlu dikomunikasikan secara enteng-entengan, karena mungkin dari sakitnya aja udah berat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menambahkan untuk materi kali ini. Kemudian kita lanjut, kita untuk mencoba praktik membaca spiritual langsung yang akan dipandu oleh Ustadz Besam. Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak kepada Bapak Dokter Ikhlas yang saya hormati, ada Pak Jati nggih Pak. Pak Jati selaku Ketua Stroke Komunitas Jogja yang saya hormati, dan kepada anggota atau peserta, para hadirin yang saya hormati pula, semoga Allah memuliakan dan merahmati Bapak Ibu panjenengan. Amin. Baik Pak Bu, saya di sini diberi amanah oleh Dokter Ikhlas untuk memberikan praktek terkait dengan Al-Quran ya Pak Dokter. Ya, sebelumnya ampunten, kita kenalan dulu. Pripun Pak Bu? Nama saya Usama dari Kebumen. Jadi kalau Usama tok biasanya Usama bin Laden. Usama tok. Kalau dari Kebumen mungkin tidak asing dengan logat ngapak, tapi saya sudah hilang logat ngapaknya. Biasanya kan kental dengan ngapak medoknya nih Pak. Saya lulusan UMY, kebetulan saya dikasih amanah mengurus rumah Tafid Nur Hidayah di bawah naungan Yayasan Nur Hidayah teng Bantul mriku. Dan alhamdulillah kalau perkenalan dengan beliau Dokter Ikhlas dari program dari rumah Tafid niku Pak. Baik. Bapak Ibu-ibu ingkang kula ngerti, sebelumnya saya ingin bertanya nggih Pak. Niki kan terkait dengan Al-Quran. Ini ngapunten yang non muslim ya Pak, Bu, ngapunten. Kapan terakhir kita memegang Al-Quran? Tadi pagi, Masya Allah. Jakarta toh? Dipegang toh Pak? Badan dibuka. Alhamdulillah dibaca ya. Pertanyaan kedua, lebih banyak mana kita megang Al-Quran atau gadget atau handphone? Nah. Dan pertanyaan terakhir, kapan terakhir? Niki kan ngapunten, saya ngelihat niki pesertanya yang Allah uji dengan penyakit itu kebanyakan laki-laki ya, betul nggak? Nih, pertanyaan terakhir nih. Kapan terakhir bapak panjenengan disuapi kali istri? Kapan disuapi terakhir kali istri? Tapi ele tahu bojone digetak-getak wae. Biasanya niku Pak Bu,
yang Allah uji kasih penyakit stroke atau lumpuh biasanya tambah romantis, bener bukan? Enggak. Mak berita singgung. Betul itu, betul. Bukan tambah romantis, berarti cari lagi, Pak. Seharusnya. Ya. Ntar lagi kalau Ramadan jalan Solo lagu, itu gua. Cari istri. Iya. Amin ya, Pak. Tawar. Ayo, Pak, Bapak, Ibu panjenengan yang kalau hormati. Kan Al-Qur'an itu sudah kita ketahui bersama nggih, niku sebuah mukjizat nggih, Pak. Mukjizat. Tapi mukjizat ini memiliki perbedaan dengan mukjizat yang dimiliki nabi-nabi yang lain. Contohnya niki. Nabi Musa mukjizatnya apa? Punya tongkat yang bisa belah laut. Niku misal ya, Pak. Tongkatnya kita pegang, kita kasih ke Bapak, bisa belah laut. Iya, Bisa. Boten sakit nggih? Boten sakit. Misalnya juga mukjizatnya Nabi Sulaiman. Niku dikasih kelebihan ngomong sama hewan, bisa berbahasa hewan atau mengendalikan angin. Apakah pengikutnya bisa? Tidak bisa. Bisa. Harus bisa. Nah, sedangkan Al-Qur'an niku Pak Bu, niku mukjizat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga bisa menggunakannya dan juga pengikut atau umatnya juga mendapat manfaatnya. Salah satunya adalah sebagai obat. Jadi nama selain Al-Qur'an adalah Asy-Syifa. Benar tuh. Yaitu obat atau penawar. Kuncinya itu satu. Yakin dulu. Bukan kunci ya. Oke, kunci. Kuncinya pertama yakin dulu, Pak. Keyakinan kita ditingkatkan. Benar-benar ditingkatkan. Selama 2 tahun terakhir, Pak Bu, saya menjadi saksi hidup 2 orang yang juga menderita stroke atau lumpuh. Pertama, mbah saya niku lumpuh total 2 tahun Oh, ya. ya member to ya. Oh, tua bae. Yo mongke. Umurnya 80 tahun, Pak. Pak, apa tuh umur 75. Terus kontak tetangga saya di rumah Tafid niku udah umur 60 tahun, beliau stroke atau lumpuh setengah 2 tahun yang lalu juga. Tahu. Nah, niku tetangga saya profesinya sebagai travel haji dan umroh atau travel liburan wisata luar pulau. Beliau 2 tahun lalu stroke setengah. Nah. Terus beliau sadar, beliau jauh dari agama, buta dengan agama, tidak mau mendatangi masjid dan majelis-majelis ilmu. Beliau sadar. Kemudian di tahun 2019, Pak, sebelum corona nih, jadi udah menderita stroke-nya kurang lebih selama 7 bulan, itu setengah lumpuh. Ketika beliau mulai membaca Al-Quran, Pak, mulai berangsur-angsur sembuh. Dan itu belum sembuh total, sudah dapat tawaran untuk umroh, keberangkatan umroh. Dia diberangkatkan oleh temannya secara gratis, walaupun itu belum sembuh di tahun 2019. Nah, jadi keyakinan beliau terhadap Al-Quran itu tidak hanya mendatangkan kesembuhan, tapi rezeki-rezeki yang lain. Dan di akhir tahun 2019 ini beliau juga berangkat umroh kembali, walaupun secara sakit-sakitan. Masya Allah, 2 kali di tahun 2019 beliau umroh. Dan sampai sekarang beliau bisa mengatakan
selesai 30 juz niku dalam waktu setengah bulan, Pak. Dan alhamdulillah sembuh total. Sedangkan mbah saya 2 tahun yang lalu juga, Mbah Kakmu, Mbah Putra niku lumpuh total, Pak. Tidak bisa ngomong, terus dalam memahami niku pun susah. Belum, Mbah. Masih berikhtiar, Pak, masih berusaha. Tapi niku mbah saya disupport, Pak. Jadi sistem supportnya bagus. Kali anak-anaknya, alhamdulillah anak-anak niku kaya-kaya, Pak. Dibeliin rumah saat itu juga. Dikasih kamar yang fasilitasnya seperti rumah sakit. Ada perawatnya juga sampai sekarang. Terus saya ngendiko, Mbah Putri saya bilang ke Mbah Putri, Mbah, nanti setiap sholat Mbah selalu berada di samping Mbah Kakung. Dan tolong bacaan sholatnya itu dikeraskan sedikit. Dilakukan, Pak. Diamalkan kali beliau. Ketika sampai baca surat Al-Fatihah ayat yang terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, tiba-tiba mbak saya bilang amin. Padahal selama itu belum pernah dia mengucapkan satu kata pun. Kaget Mbak Putri saya, nangis pas sholat nih Pak. Amin dia bilang gitu, Pak. Hanya itu yang bisa baru diucapkan sampai sekarang. Amin, kata amin. Dan alhamdulillah kakinya itu sudah bisa gerak, walaupun belum bisa bangun. Niku diantara 2 contoh, Pak. Jadi di samping kita meyakini dulu sebelum kita berharap bahwasannya Al-Quran menjadi obat, kita yakini dulu, Pak, Al-Quran sebagai mukjizat yang nyata. Kemudian yang kedua didukung oleh support system yang bagus. Contohnya niki support systemnya Pak sinten jenenge minum madu. Nah, niki pendukung. Oh, telang. Ada edok. Kamu sih. Herbal ya tapi Pak, herbal. Katanya daun telang itu di dalam tubuh kita, mesin kita bagus, berasakan bagus, cairan bagus, dan olinya. Tapi kalau sudah itu kakinya atau apa, cok begere, meyok, mari angel banget. Katanya nih ya Pak, tapi yakin Bapak? Bukan katanya, ya bener. Oh benar. Bener. Dapat Pak. Berarti beliau sebelum kena penyakit ini belum minum ini ya Pak? Belum minum ini sebelum diuji stroke nih, belum ya? Sudah minum. Ya, lu berang. Tanya Pak Ketua, bener nggak Pak Ketua? Ya betul. Pak Ketua itu jangan ada kewenangan wae ya. Iya. Karena jauh-jauh. Iya. Pantesan kayak sutra. Bener nggak? Iya. Ojo, ngapu ya wae. Mati. Jadi di dalam Al-Quran. Ikhlas dong, dokter ikhlas kok. Iya. Jadi Pak, lanjut ya. Pak, Bu, di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami menurunkan Al-Quran itu salah satu fungsinya sebagai obat dan penawar. Jadi tergantung nanti kadar keimanan kita, tergantung kadar siapa yang sakit keimanannya seperti apa, tergantung kadar keimanan siapa yang mengobati seperti apa. Nah, nanti itu saling berkaitan dengan kesembuhan Bapak Ibu panjenengan. Sebetulnya. Iya.
sebetulnya ya. Tapi kenapa saya kok mari ngene terus gitu. Yang kedua niku istiqomah, continue, komitmen. Continue. Dan yang ketiga, ketika sudah berikhtiar, komitmen, istiqomah, maka tahapan yang terakhir adalah pasrah. Ya. Itu tingkatan yang paling tinggi. Ketika sudah ikhlas, berarti tahapan yang paling tinggi adalah pasrah. Kita pasrahkan semua. Jangan. Acara dokter tengah gitu ya. Baik, Bapak Ibu panjenengan, saya tidak ada PPT ya. Jadi tadi dikasih kali dokter ikhlas. Mungkin itu ada kertas ya Pak. Atau soal ya? Ulangannya kapan? Jadi nanti Apunten untuk yang Bapak Ibu yang Muslim, kita nanti praktek terkait dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Nanti kita fokus ke keluarnya huruf itu dari mana aja, ya. Misalnya nih Pak, contoh bacaan ta'awudz ya. A itu dari mana? A dari tenggorokan. Nanti kalau masih ada yang dari langit-langit atau dari lisan, berarti ada yang mis ya, dari tenggorokan. A bagian paling bawah. Nanti kalau keangkat lagi itu bukan tempatnya. A monggo. A. Kalau masih ada cengkoknya atau itu masih keluar dari hidung. A. Ya. Terus huruf yang kedua, au, itu naik ke atas lagi. Au. Sanes ngangingung ya. Itu biasanya jatuhnya salah. Tapi berada di tenggorokan bagian tengah. Monggo. Monggo Pak. Nah, digigit sedikit ujung lidah ketemu dengan gigi seri atas. A'udzu. Nah, ini sadar. A'udzu billahi. Bi niku di kedua bibir ditempelkan, dirapatkan. Bi. A'udzu billahi. Monggo Bapak-bapak sami-sami ya. 1 2 3. A'udzu billahi. Saya ingatkan kembali, pahala membaca Al-Quran satu hurufnya pinten? 10. Pahalanya 10 Pak. Di samping kita berharap mendapat obat atau penawar dari penyakit yang kita rasakan, kita juga mendapatkan pahala 10 kebaikan. Wal hasanat, dan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan itu juga dapat menghapus dosa-dosa kita. Jadi a'udzu billahi ada berapa huruf nih Pak? A'udzu billahi 7 atau 8 huruf dikali 10 80 kebaikan atau pahala kita dapatkan. Lanjut ya Pak. Tahu mawon ya. A'udzu billahi minasyaitani. Monggo. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitani. Po niku tebal. Diangkat pangkal lidahnya atau tengah lidahnya nempel langit-langit yang berada di atas. Po. Cobi. Po.
Jangan dimeletkan ya lidahnya, diangkat, masih di dalam lidahnya, tapi diangkat. Po, nih kok. Po, ya, po. Enggak nyentuh gigi, tapi tengah-tengah lidah niku nempel bagian atas langit-langit. Po, nah, dihentakkan ke atas. Po. Nah. A'udzu billahi minasy syaithan. Nah. Nggih. Sampai terakhir nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo sareng-sareng 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sampai sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu panjenengan, monggo. Pernafasannya nggak kuat. Oh iya, berarti pelan-pelan. Kenapa? Iya, betul Pak. Biar kuat. Kenapa? Mengatakan kalau lorot duduk di sebelah kan bisa enggak? Iya. Karena Enggak, saya belum pernah seperti itu. Selama saya kawin, selama saya nikah. Nah. hampir 22 tahun. Karena nanti jatuhnya Agustus. Saya 22 tahun. Langsung. Sudah back di rumah sakit Bethesda. Ya toh. Sudah. Terus di sana 22 hari, 8 hari. Saya tadi mengatakan Pak Ustadz mengatakan sekalian mulai. Bener banget, mau tahu loh. Nah, karena saya bener-bener mulai gitu. Ini saya ngomong, merot meneh. Nah, saya sekarang itu tempat saja. Saya sekarang saya apa? Saya ada senang sama keluarga saya, bojo saya. Nah dulu ya kayak gitu kayak Pak Ketua Pak Jati. Kalau sekarang uruwe dewe, aku digodok ke wae. Ini curhat ya Pak. Ora di nulungi malah aku ngojok wong ngojok tak kos arep metu aku pas jedul aku pas rudo malah ndonake lah kepiye ngene iki Kesempatan balas ngono iki gane ngono iki. nah iya itu makanya tuh yang saya heran sekali kenapa padahal saya sering melu pengajian ya toh sering melu pengajian Melu tahu loh. enggak ikut tahu dia ikut di anu jadi pengurus di masjid ada Pengurus masjid lu jenenge apa? hah apa Pengurus masjid jenenge apa? terus niku Pak, sing salah sanes. terus setelah itu kenapa saya benar-benar pakai terbunyi kira saya jual ya dan daerah saya kosong ini saya ini maaf ya ini maaf tadi membicarakan tentang agama memang saya dulu Islam sekarang kepercayaan dua agama Islam ya itu makanya semua sama intinya semua sama saya nepi naik gunung ya Gunung Tumpang Klaten jadi kalau ada sebenarnya ada Klaten juga jadi sekarang mereka memang ada jelatin nih kadang-kadang memang mangan jangan makan berarti kon itu saya sampai kalau bicara oh ya kok mai kamu ya kenapa kalau membungkam begini di toke baik Waktu tinggal 1 menit. sip 30 menit. dan ada itu pakai itu selesai Pak Ustadz juga selesai ya Pak Ustadz juga selesai nah stop di sini dan Waktu habis. betul sekali harus begitu
Sing salah niku bukan apa yang dipelajari istimewa ya. Sing salah orangnya berarti Pak. Nggih Pak. Nggih. Yang harus berubah Soalnya Orangnya. soalnya wis tetruk rebon jin meneh. bener Pak Jati, bener. Dilanjutkan. Ya, enggak. Wes. Rampung. Sesuai dengan yang di kertas lawan nggih. Kita baca surat Al-Ikhlas yang pendek-pendek lawan nggih. Gol balik nggih, trigol. Suwen. Oh ya. Ustaz, kita izin sholat. Sip. Diajak niku, Pak. Mungkin saya ada sedikit tambahan Ustaz. Nggih, Pak. Jadi memang kenapa kok ini dipakai bahasa Arab ini dipakai untuk terapi stroke atau khususnya afasia. Nah ini karena ini bidang saya, bidang bahasa. Memang bahasa Arab itu bunyi fonologikalnya itu lebih banyak, lebih lengkap. Jadi itu kelebihannya itu aja. Jadi kenapa kok dipilih pakai ayat suci Quran? Karena bunyi bahasa Arab itu paling lengkap sedunia. Seluruh bahasa di dunia ini, jadi seluruh bahasa di dunia ini apa phonetical soundsnya, suara fonetiknya, bunyi bahasanya itu, bunyi suara bahasa itu paling lengkap. Jadi misalnya itu contoh-contoh di depan itu seluruh seluruh alat ucap kepakai semua. Ada bunyi glotal, ada bunyi faringal, ada laring, macam-macam. Ada labiodental itu belum lengkap, ini kan dilengkapi nanti lebih banyak lagi. Jadi dari segi uji fonetik, fonetik itu ilmu yang mempelajari bagaimana menciptakan bunyi bahasa. Ya, nah ini bidang saya sama adanya Bu Latifah ini. Itu bidang dulu kuliahnya baru lulus ya baru kembali. Jadi itulah mengapa ini dipakai untuk terapi. Ya. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia bagaimana? Bahasa Indonesia bisa saja dipakai. Cuma bahasa Arab ini lebih lengkap gitu. Misalnya bunyi hamzah itu bahasa Indonesia nggak ada, bahasa Inggris nggak ada. Ya kan? Bahasa Jawa bisa nggak? Bahasa Jawa ada bunyi tah, ada bunyi tah, ada bunyi dah, ada bunyi dah. Itu juga sudah terapi. Jadi nggak masalah mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Tapi pendekatannya fonetik, phonetical method. Jadi metode fonetik, ya itu yang perlu dipahami. Sehingga bukan karena Al-Qur'annya semata, tetapi karena bunyi bahasanya. Jadi banyak ini ada ilmiahnya ada phonetical sounds ya, suara fonetik. Bagaimana membunyikannya? Kira-kira itu. Terima kasih. Insya Allah ya, sudah ditambahkan kali Pak Jati ini. Ternyata ada ilmiahnya juga ya, bisa dibuktikan. Benar Pak, kita praktek ya Pak, baca surat Al-Ikhlas. Nanti kita main qalqalah, belajar qalqalah nih, memantulkan suara. Yang pertama nih Pak, paling bawah. Mungkin yang sudah pada hafal mungkin di luar kepala. Surat Al-Ikhlas paling pendek ini. Kulhu. Nanti saya bacakan, Bapak panjenengan Ibu tirukan ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. 'Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ahad. Ahad. Dah pada bisa nggih? Allahus samad. Ini ke huruf sok keluarnya dari sini gini. Ketemu gigi bagian bawah ujung lidah. So. Allahus samad. Monggo. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku Pak, sinten niku ketinggalan. Sinten Pak asmine? Munarto. Oh, non muslim. Kamu ten Pak? Apa baca tuh nggak apa-apa. Mbut. Sampai sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu panjenengan. Prakteknya satu surat mawon nggih. Surat Al-Ikhlas tadi. Saya juga kurang ilmunya terkait dengan medis, ini masih minim Pak. Belum tahu sama sekali. Terkait dengan ilmu bahasa juga belum ada yang saya pelajari. Kalau ilmu terkait dengan tajwid tahsin sedikit. Nah, gitu Pak. Ngapunten guys sebelumnya. Mungkin ini dari saya ya Pak Bu. Jika ada salah itu datangnya dari setan ya. Dan mungkin banyak salahnya. Mohon dimaafkan ya Pak Bu. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kan ya. Baik, alhamdulillah untuk acara inti telah kita lewati bersama-sama. Kemudian ada acara lain-lain, yakni serah terima hibah barang oleh petugas secara simbolis. Bisa dipersilakan untuk simbolisnya. Kemudian untuk Bapak Jati Suryana dipersilakan ke depan. Hati-hati, kesini nggih. 1, 2, sip. Kantornya satu ini. 1, 2. Selanjutnya dari Oke. Hati-hati. 1, 2.
Alhamdulillah. Fotonya yang sehat-sehat gitu. Oke. 1, 2, 3. Iya. Foto bersama silakan. Ada gambarnya besar. Ya. Oke. Foto depan sana itu. Bagus di sana. Iya. Ada ya. Depan. Santai. Apa? Bangun apa? Bangun apa? Bangun apa? Oke, untuk penyerahan secara simbolis serah terima hibah barang sudah dilaksanakan. Kemudian ada door prize terlebih dahulu. Untuk yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum. Ya.